Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelasku. Sekarang kita lagi ada di kelas matematika. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal jenis-jenis pecahan. Apakah kalian masih ingat konsep pecahan? Simak ya. Bu Guru mempunyai satu loyang kue. Kue itu dipotong menjadi 10 potong. Kemudian Bu Guru memberikan Linda 2 potong kue tersebut. 2 potongan kue yang diterima Linda dari Bu Guru disebut 2/10 dan dapat ditulis seperti ini. 2 sebagai pembilang dan 10 sebagai penyebut. Seperti itu ya konsep pecahan. Sudah ingat ya? Sekarang jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu adalah bilangan pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya ada 2/3, 5/8, 6/12, 15/11, dan 20/13. Sekarang perhatikan yang di lingkaran merah. Bilangan tersebut pembilangnya kurang dari penyebut, maka disebut sebagai pecahan murni. Pecahan murni dapat disebut pecahan biasa, tetapi pecahan biasa belum tentu dapat disebut sebagai pecahan murni. Yang kedua, pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri dari satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Contohnya 1, 1/3, 2, 3/4, 7, 5/7, dan 2, 22/44. Yang ketiga ada desimal, yaitu bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Sebagai contoh, bilangan tersebut dibaca 7.523,145 atau 7.523/145/1000. Pada bilangan tadi, 7 berperan sebagai ribuan, 5 sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, 3 sebagai satuan, kemudian ada tanda koma, lalu 1 sebagai persepuluhan, 4 perseratusan, 5 perseribuan. Semakin ke kanan nilai tempat semakin kecil. Perhatikan bilangan desimal berikut. Bilangan 10 pada penyebut menunjukkan satu tempat desimal, seperti contoh di 0,6. Kemudian ada 2 tempat desimal, ditunjukkan di 0,15. Lalu ada tempat kedua ditulis dengan menambahkan 0 sebelum tanda koma, ditunjukkan di 0,03. Lalu ada bagian bilangan bulat ditulis sebelum tanda koma, ditunjukkan pada 2,514. Pecahan juga disebut sebagai bagian. Maka jika kalian ingin mengerjakan pecahan biasa dan diubah menjadi desimal, kalian bisa mengerjakan dengan cara pembagian seperti ini. Berikutnya persen, yaitu pecahan yang penyebutnya 100. Perhatikan contoh. Penulisan pecahan 50/100 dalam bentuk persen adalah 50%, dan bilangan 5% dalam bentuk pecahan adalah 5/100. Jika kalian ingin mengubah pecahan ke dalam persen ataupun desimal ke dalam persen, dikalikan 100%. Kemudian ada pecahan senilai. Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, 1/2 sama nilainya dengan 3/6. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalikan bagian bilangan bulat dengan penyebut pecahan. Contohnya, 4 kali 5. Jumlahkan hasilnya dengan pembilang, yaitu 3. Hasil penjumlahan ditulis sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya tetap.
Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Bentuk desimal dapat diubah menjadi pecahan lain dengan cara mengubah angka di belakang koma menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian menyederhanakannya. Bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma menjadi pecahan per 10, kemudian disederhanakan. Perhatikan contoh, 0,6 menjadi 6 per 10, kemudian disederhanakan menjadi 3 per 5. Bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma menjadi pecahan per 100, kemudian disederhanakan. Bilangan desimal dengan tiga angka di belakang koma menjadi pecahan per 1000, kemudian disederhanakan juga. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Persen diubah ke dalam bentuk pecahan per 100, lalu menyederhanakannya. Contohnya 50% menjadi 50 per 100. Disederhanakan menjadi 1 per 2, jadi 50% sama dengan 1 per 2. Bagaimana? Mudah kan belajar pecahan? Semoga bisa dipahami ya. Semangat belajar! Terima kasih ya sudah mampir di channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.